Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi nggak berasa ya teman-teman, hari ini sudah tanggal 4 Juni 2025, tepatnya hari Rabu ya teman-teman. Artinya besok tinggal satu hari lagi timnas kesayangan kita semua, timnas sepak bola Indonesia akan jumpa China ya, di tanggal 5 Juni 2025, tepatnya hari Kamis teman-teman. Nah teman-teman, dengan laga tersebut sepertinya memang laga yang betul-betul menentukan buat sejarah timnas sepak bola Indonesia. Apakah timnas sepak bola Indonesia bisa kemudian merealisasikan harapan seluruh fan timnas sepak bola Indonesia dan warga Indonesia yang hobi nonton bola ya, karena besok itu laga Indonesia ketika jumpa Cina itu laga yang sangat penting sekali gitu kan. Gimana yang kita tahu dari kualifikasi pra Piala Dunia Yuna Asia di grup C ini, yang akan lolos adalah dua lolosan langsung, yaitu peringkat 1 dan peringkat 2. Kemudian ada dua lagi yang akan kemudian maju ke babak keempat daripada kualifikasi Piala Dunia ini melalui babak playoff ya teman-teman. Yang jelas memang saat ini di grup C ini pemimpin klasmen yaitu Jepang sepertinya udah langsung lolos dan nggak terkejar lagi. Dia peringkat 1, poinnya full, poinnya 20. Nomor 2 ada Australia poinnya 13 teman-teman saat ini, dan di bawah Australia ada kemudian Saudi Arabia poinnya 10. Di bawah Saudi Arabia ada kemudian timnas kita, timnas Indonesia peringkat 4 poinnya 9. Di bawah Indonesia ada kemudian Bahrain dan China yang sama-sama poinnya 9 semua. Teman-teman, besok bersamaan dengan timnas kita jumpa Cina di jam 6-nya, kalau kita kan jam setengah 9 ya teman-teman, jam setengah 9. Sebelumnya jam 6 timnas Jepang atau Blue Samurai pemuncak klasmen grup C akan jumpa dengan Australia. Jumpa Australia di kandangnya Australia. Harapannya ya kalah Australianya ya teman-teman. Kalau Jepang kan udah nggak dikejar, dan saya yakin Jepang akan menuntaskan Australia gitu kan. Saya yakin Jepang akan mengalahkan Australia. Artinya kalau sampai Australia itu kalah, poinnya Jepang jadi 23, udahlah Jepang nggak usah kita hitung, Australia tetap poinnya 13. Kemudian nggak lama Saudi Arabia akan jumpa dengan Bahrain. Harapannya sih kalau Saudi Arabia jumpa Bahrain ya draw, artinya kalau draw itu Saudi Arabia dapat poin 1, poinnya jadi 13, Bahrain poinnya 9 jadi 10 kalau draw. Itu skenario yang seperti itu. Dan kalau timnas kita bisa menang gitu kan besok, kalau timnas kita bisa menang lawan China, poin kita 9 tambah 3 itu kan 12. Itu artinya masih ini juga gitu kan, bisa masuk peringkat 4 kalau seperti itu kan. 12 sama dengan Saudi Arabia. Catatannya kalau Saudi Arabia juga draw dengan Bahrain ya, kita bisa di peringkat 4 gitu, peringkat 4. Harapannya seperti itu kan. Yang repot kalau kemudian Saudi Arabia kalah sama Bahrain gitu kan, dia tetap 10, Bahrainnya kemudian jadi 12 gitu kan, 9 tambah 3. Kalau timnas kita menang sama Cina 9 tambah 3 12, Saudi Arabia masih bahaya terakhir gitu kan. Kenapa? Saudi Arabia masih poinnya 10 kalau dia terakhir kemudian jumpa mana nih Saudi, Cina atau apa, dia menang kan repot itu. 10 bisa 13 kita bisa ngelampaui kan. Yang jelas ini masih ya hitung-hitungannya susah ya, masih rumit karena kekuatannya imbang sih di grup C ini. Yang jelas teman-teman, ini harapan kita besok itu luar biasa. Hasil draw atau bahkan kalah sudah tertutup peluang kita untuk lolos ke babak playoff putaran final Piala Dunia nanti. Karena memang kemudian di babak akhir kita akan bertandang ke Tokyo tanggal 10 Juni 2025 ini jumpa timnas Jepang. Dan saya rasa Jepang tetap aja namanya Jepang itu kan, bangsanya ini bangsa yang disiplin, bangsa pekerja keras ya. Kalaupun mereka nggak pakai pemain inti ya, mereka menggunakan pemain pelapis ya, tetap Jepang lah.
Jepang ya, semangatnya Bushido, mereka pastinya juga nggak akan mau gitu kan poin FIFA-nya berkurang, yang akan berpengaruh ke peringkat mereka di ranking FIFA. Karena ini kan FIFA Matchday ya, yang poinnya dihitung. Artinya konyol kalau kemudian kita berharap sepertinya Jepang nggak akan main serius, nggak mungkin gitu kan. Kalau dia draw atau sampai kalah, peringkat FIFA-nya pasti terpengaruh gitu kan, ranking FIFA-nya. Nah teman-teman, terlepas dari itu, memang kemudian banyak pemain pilar kita yang absen. Ada Ratnar Oratmangun di sayap kiri, langganan sayap kiri karena sakit infeksi. Kemudian Marcelino Ferdinand sayap kanan kita, akumulasi kartu kuning. Sandy Walsh fullback kanan kita, dia cedera hamstring ya. Kemudian Martin Pas kiper kita kena akumulasi kartu, dan kemudian ada Liano Render yang memang kemudian menemani istrinya dalam fase persalinan. Ini fase krusial gitu kan, karena itu pemain yang memang udah match, udah lama gabung. Tapi memang ada juga harapan baik, bagus ya teman-teman. Kemudian memang coach Patrick Kluivert kemudian memanggil sosok anak hilang lah kalau saya bilang gitu kan. Stefano Lillipali ini attacking midfielder, pemain tengah menyerang daripada Borneo FC yang dari Liga 1. Ini sosok yang lagi bersinar di Liga 1 walaupun usianya sudah 35 tahun. Dia kontrol bolanya bagus, kejayaan bolanya bagus, dia pekerja keras. Ini idola saya yang memang sepertinya tersisih ketika kemudian STY pegang Indonesia, nggak pernah dipakai dia. Saya nggak ngerti kenapa gitu, tapi yang jelas ini kabar yang sangat gembira ya teman-teman, ketika Stefano Lillipali dipanggil lagi, walaupun memang kemudian fase-fasenya memang fase kritis gitu kan, karena ini match-match internasional gitu kan. Dan kemudian dipanggilnya Beckham Putra. Nah, ini attacking midfielder atau winger, kadang dipasang sebagai winger kanan dari Persib Bandung ya, yang pasta tim yang juara di Liga 1 Indonesia kemarin. Dan Beckham Putra ini masih muda usia ya, dia usianya jelang 24 tahun, ini kelahiran 2001. Pemain kelahiran Bandung, posisi yang tingginya 176 cm, beratnya 58 kg. Ini gerakannya lincah, terus gocekan bolanya bagus, dribble bolanya bagus, kontrol bolanya bagus, masih muda usia. Ini mengembirakan sekali ya, Beckham Putra dikasih kesempatan oleh Patrick Kluivert, karena memang ya untuk lokalan ini luar biasa, punya potensi untuk dikembangkan seperti Marcelino Ferdinand. Dia olah bolanya bagus banget. Tapi lagi-lagi tetap mengkhawatirkan. Saya gembira banget gitu kalau ada kemudian yang lokalan dikasih kesempatan. Harapannya juga kayak Marcelino Ferdinand, kalau bagus jadi langganan timnas, masih muda usia, nanti dikasih kesempatan sama Bapak Erick Thohir, bisa gabung sama Oxford United. Saya bangga gitu, saya bangga banget. Saya bukan beda-bedain antara yang naturalisasi ataupun kemudian yang lokal, tapi memang kalau sekalipun nggak sekekar setinggi pemain naturalisasi, yang memang pemain-pemain kita yang diaspora kan tinggi-tingginya di atas 180-an. Tapi Beckham Putra attacking midfielder atau winger gitu ya, nggak begitu masalah lah gitu kan, postur gitu kan. Yang penting kecepatan, kelincahan. Ini luar biasa sekali, dan saya yakin akan pada waktunya nanti kalau jadi langganan timnas bisa jadi rising star ya, bintang yang bersinar ini Beckham Putra ini. Yang jelas lagi-lagi memang yang mengkhawatirkannya kan ini sepertinya pemanggilan pertama Beckham Putra untuk kemudian memperkuat timnas. Sama seperti Stefano Lillipali, setelah lama kemudian nggak memperkuat timnas, nggak pernah dianggap, nggak pernah dilihat sama coach STY, gabung gitu kan, gabung. Jadi ya agak mengkhawatirkan karena ini laga-laganya laga internasional, dan Cina memang kemudian juga harus menang, dia nggak ada kata draw kalau apalagi kalah gitu kan. Dan Cina memang sudah kemudian membawa pemain naturalisasinya juga yang main dari Liga Cina, Liga Super China. Ini salah satu liga yang mewah dari sisi gaji di Asia, dan yang dibawa ini naturalisasi dari Amerika Selatan ya. Kita tahulah bakat-bakat Amerika Selatan itu. Salah satunya adalah Serginho ya besok ya. Rata-rata winger ya yang dibawa, attacking midfielder. Rata-rata keturunan Brazil yang memang punya olah bola yang luar biasa, dan ini tentunya juga harus dicermati gitu kan oleh timnas kita. Dan tentunya Patrick Kluivert dan kemudian asisten pelatih Denny Lanzat serta kemudian Alex Pastor pastinya sudah mempersiapkan strategi yang bagus. Dan memang lagi-lagi saya gembira banget kalau walaupun itu kemudian
sepertinya ya menutup posisi yang ditinggalkan Ratna Roratmangun dan Marcelino Ferdinand. Tapi gembira banget lah, moga-moga nanti bersinar lagi si Stefano Lillipali sekalipun usianya sudah 35 tahun. Dan kemudian juga Beckham Putra yang masih muda usia, jelang 24 tahun. Semoga besar harapan saya, kemudian pemain-pemain ini kemudian bisa menjadi bintang dan kemudian bisa bersinar lagi di timnas. Dan harapannya timnas kemudian bisa lolos ke babak playoff ya teman-teman. Kita doakan bersama, harapannya kemudian Saudi Arabia, Bahrain kemudian saling draw lah gitu kan, dan timnas kita menang sama Cina. Jangan lupa besok teman-teman kita kemudian nonton bareng, kita tonton timnas kesayangan kita, timnas harapan kita semua. Harapannya kemudian timnas kita bisa maju ke putaran final Piala Dunia, sehingga di putaran final Piala Dunia 2026 nanti yang akan dilakukan di 3 negara, di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada, 3 negara di benua Amerika Utara, kita bisa nonton timnas kita sendiri. Nggak perlu kemudian kita jadi fan-nya timnas negara yang jauh dari kampung halaman kita. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat informasinya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.